Selama 15 tahun tinggal di kampung tengah terjun, baru ini kejadian kena musibah banjir. Halo, assalamualaikum guys. Nah, di sini aku mau cerita kronologi terjadinya kebanjiran di daerah tempat tinggal bapak dan adikku ya guys. Tepatnya itu di terjun kampung tengah Gang Musola. Singkat cerita, adikku di pagi subuh di hari Kamis, dia telepon aku, dia bilang, "Kak, rumahku kebanjiran, tapi masih sampai pintu pagar. Tapi di rumah bapak udah masuk airnya semata kaki." Di pikiranku guys, pada saat tadi aku bilang gitu, aku takut banget itu kejadiannya kayak di TV-TV. Dan benar aja, sekitar jam 7 pagi aku dapat kiriman video dari temanku bahwasannya tetangga bapakku rumahnya sudah tenggelam setengah guys. Setelah itu siang harinya aku lost kontak karena jaringan mati dan juga mati lampu. Singkat cerita, ini di hari Sabtu pagi setelah keluargaku balik dari pengungsian. Kayak inilah guys keadaan rumah bapak aku. Dan tau nggak, selama 2 hari itu aku nggak ada kabar sama sekali mereka ini. Aku nggak tahu mereka ngungsi di mana. Aku telepon nggak bisa karena kan listrik mati, jaringan pun hilang. Selama 2 hari itu aku berusaha untuk mencari tahu kabar mereka. Aku buat status di Facebook, aku buat status di story WA supaya ada yang tahu bapak mama aku tuh di mana keberadaannya. Selama 2 hari aku nangis saja sampai suamiku bilang, "Udahlah Bun, jangan nangis lagi, sabar. Pasti bapak mama tuh nggak kenapa-kenapa. Di sana juga ada putra kan, bukan bapak mama sendiri. Rame temen yang kena musibah juga. Udah insya Allah bapak sama mama nggak apa-apa." Tapi namanya sebagai anak, aku sedih lihat orang tua aku nggak ada kabarnya. Aku nggak tahu mereka tidurnya kayak mana, makannya kayak mana. Aku mau datang ke sini juga nggak bisa karena aku terkepung banjir. Dan di 2 hari itu barulah agak surut banjir kan, aku cari jalan akses supaya bisa ke sana. Alhamdulillah di hari Sabtu pagi semua udah agak surut, aku bisa kemari dan aku lihat orang tuaku semua udah balik ke rumah. Nah, seperti itulah guys keadaan rumah bapakku. Dan ini rumahnya si Depi. Dia udah sempat pindah-pindahin kulkas, tapi gitu pun tetap kerendam banjir setengah kulkasnya, mesin cucinya. Pertama kali aku jumpa mama bapak aku, adik-adik aku nangis. Mereka juga cerita mereka nangis. Mereka lah orang terakhir keluar dari kampung itu sekitar jam 12 malam. Itu karena dilihat air udah sejengkal lagi naik ke tempat tidurnya si Depi. Jadi sebelum lost contact itu aku udah bilang sama orang tuaku, sediakan barang-barang yang perlu, yang berharga yang mau dibawa. Ngungsi, jangan orang udah pada ngungsi, kalian masih di rumah. Tapi karena dilihat di masjid orangnya itu udah rame ratusan orang, terakhir mereka putuskan untuk di rumah Depi aja karena rumah Depi itu kan agak tinggi. Tapi apa nyatanya jam 12 malam itu air udah sejengkal lagi naik ke tempat tidur Depi. Adik aku bilang di jam 12 mereka ngungsi keluar itu air udah sedadah. Itu arus di bawah tuh deras sekali. Sampai bapakku bilang, "Waduh, ini bukan banjir hujan lagi ini udah banjir air sungai nih, arusnya deras sekali nih. Harus pegangan kuat kalau enggak kita hanyut." Alhamdulillah mereka selamat sampai dapat tempat pengungsian. Udah nggak terpikirkan lagi harta, yang penting nyawa selamat. Dan alhamdulillah guys, ini udah dibantu sama anggota-anggota bapak aku untuk bersihkan rumah. Alhamdulillah selesai. Semoga ini kejadian pertama dan terakhir kali.